Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar mahasiswaku yang saya banggakan? Ya, jumpa lagi kita dalam materi kalkulus loba banyak. Oke, kita akan lanjutkan materi perkuliahan kali ini dengan materinya adalah aturan rantai. Ya. Aturan rantai itu bentuknya sebenarnya aturan yang memiliki seperti rantai gitu. Ya, disebutnya makanya aturan rantai. Jadi eh, kalau kereta itu kita punya gerbong gitu ya. Ada kereta, ada gerbong, gitu ya, gerbongnya berapa, satu gerbong kah, dua gerbong kah, atau seterusnya gitu ya. Nah, secara teorema seperti ini. Jadi jika ini aturan untuk fungsi dua variabel, ya, fungsi dua variabel. Jika kedua turunan parsial dari w, ya, ini fx, y kontinu dan jika x-nya merupakan fungsi dari t, y-nya merupakan fungsi dari t, maka memiliki turunan yang kontinu. Maka fungsi komposisi w-nya, nah, fx t, yt ya, memiliki turunan terhadap t. Nah, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, lalu apa bedanya antara tulisan ini ada huruf D ya, di sini ada huruf Do. Nah, gitu. Jadi kalau D ini lebih ke dia itu memiliki satu parameter, misalnya T saja, ya. Sementara kalau Do ini memiliki beberapa parameter, misalnya X dan Y, ya. Kita lihat di sini nih. Kalau untuk W-nya sendiri, nah W-nya sendiri kan ini ada dua parameter, ya. W-nya sendiri dua parameter, lalu untuk apa namanya? Untuk yang do W ya, untuk yang W-nya ini sendiri dia memiliki satu parameter, ya. Nah, kita lihat X-nya nih, dx. Nah, X-nya ini satu parameter yaitu T. Lalu dy ya, satu parameter yaitu T saja. Nah, sementara untuk W di sini, untuk do W di sini kita memiliki lebih dari satu parameter. Oke. Nah, untuk kenapa ditulisnya di sini D bukan do gitu ya untuk yang W ini? Karena hasil akhirnya adalah bentuknya transformasinya adalah terhadap T, nanti semua parameternya T semua. Maka karena T semua, jadi DW ini ditulisnya kita D bukan do. Oke, kita coba ya latihannya ya. Oke. Nah, misalnya gini. Andaikan W sama dengan X pangkat 3, Y dengan X-nya sama dengan 2T, dan Y-nya sama dengan T kuadrat. Nah, sebenarnya ini, Pak, nanti tulisannya DW per DT atau DW per DT. Nah, gitu. Nah, di sini kita lihat. Karena, lihat kalau kita lakukan ya, misalnya di sini ya, nah kita lihat nih di sini nih, ya. Ini DW per DT ceritanya nih ya, gitu. Nah, kita lihat bahwa X-nya kita bisa ganti dengan yang namanya 2T, ya. Nah, 2T. 2T pangkat 3. Lalu Y-nya kita ganti dengan T pangkat berapa? 2. Nah, berarti nanti otomatis parameter W ini adalah apa? T semua ya? Ya enggak? Nah, T semua. Oke, parameternya. Gitu. Nah, makanya kita tulis dengan notasi dw per dt, bukan dow per dot. Nah, kita lihat di sini untuk yang kasus yang ini. Nah, wah panjang ya, kayak aturan kayak gerbong gitu ya, makanya ini disebut dengan aturan rantai. Jadi ini kalau dua variabel hanya x dan y saja. Kalau misalnya tiga variabel x, y, z, ya berarti tambah satu di sini, ya. Di gerbongnya tambah lagi satu lagi, gitu ya. Ini anggap saja satu kereta dengan dua gerbong, gitu ya. Kalau misalnya ada lagi nanti misalnya eh, X, Y, Z. Nah, maka di sini tambahkan saja gerbongnya satu lagi di sini, di belakang ini, ya. Gitu. Nah, lalu kenapa Pak?
do W per dt. Nah, kita seperti yang rumus yang awal, kita lihat sebenarnya. Ini kalau pakai rumus ya, tapi bisa juga sebenarnya kalian tidak ada patokan ke rumus yang ini. Jadi kita tahu sendiri apakah bentuknya di sini adalah do, apakah bentuknya d dengan sendirinya nanti. Nah, kita lihat. Untuk kasus yang ini, ya, nah kita bisa lihat bahwa kita lihat, ya. Nah ini untuk do w per do x. Nah, berarti do w per do x ini berarti turunan parsial pertama w terhadap x. Kita lihat di sini berapa hasilnya sebenarnya. Nah ini, ya hasilnya berapa? 3x kuadrat y, ya. Nah ini benar. Lalu dx per dt. Kenapa ditulis d? Ya, lihat x-nya. Dia kan memiliki satu parameter, ya, terhadap x saja. Maka tulisannya adalah d, tapi bukan do. Sementara kalau w ini dia ada dua parameter, yaitu x dan y. Nah, gitu. Nah, turunan terhadap dx per dt adalah ini turunkan 2t menjadi 2. Nah, tambah dengan selanjutnya sama terhadap satu lagi y. Berarti y-nya jadi 1, x-nya tetap ya pangkat 3, maka x pangkat 3. Nah, untuk yang terakhir t kuadrat. Nah, ini y, berarti diturunkan menjadi 2t. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan. Nah, kita bentuk semuanya ke dalam bentuk apa? T, ya. Jadi x, y-nya ini kita bentuk kembalikan ke bentuk ini. X-nya ganti dengan 2t, y-nya ganti dengan t kuadrat. Nah, kita ganti semuanya, nah menghasilkan nanti 40 t kuadrat. Tinggal dijumlahkan saja, ya. Oke, bagaimana? Paham? Atau masih bingung? Gimana? Oh, ada yang bingung, ada yang paham, ada yang diam saja, nggak apa-apa lah ya. Biar bervariasi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, ini contoh lagi nih ya, contoh lagi. Jadi kita banyakin contohnya. Jadi kalau banyakin teorinya, liar. Kita banyakin contohnya aja. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya tentukan do W per do R dan do W per do S. Jika diketahui W-nya ini, X-nya ini, lalu Y dan Z. Nah, di sini karena kebetulan 3 variabel ya. Kita gunakan 3 variabel. Nah, kalau 3 variabel berarti kita menambahkan komponen yang lain. Ya, tadi kan ada X, ya, ada Y. Nah, di sini kita tambahkan dengan Z. Pak, kenapa ini jadinya do W per do R? Nah, kita lihat. W-nya sendiri berapa? 3 variabel kan? Ya enggak? Terus, X-nya sendiri berapa? 2 variabel. Y-nya 2 variabel. Z-nya 2 variabel. Ya, jadi lebih dari 1. Makanya, di sini komponennya adalah selalu. Ya, ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara silang, lihat persilangannya. Nah, nih kita lihat. Ya. Ini kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini. Oke. Maaf. Nah, kita lihat seperti ini ya. Nah, kita lihat bahwa untuk yang kasus yang ini, do W ini kan sebenarnya kalau kita masukkan, substitusikan, X-nya ganti dengan R plus S gitu ya. Nah, ini ganti dengan R plus S. Lalu Y-nya ganti dengan apa tadi? S min R. Lalu Z-nya diganti dengan
S kali dengan R. Maka nanti variabel Y ini, ya, nanti hasil akhirnya adalah ada variabel S dan ada variabel R sebenarnya. Ya, jadi makanya di sini kita lambangkan dengan do. Ya, tuh. Nah, lalu yang bawahnya R, ya. Kenapa pakai lambangnya do? Karena R ini memiliki berapa? Ya. Jadi ada R, ada S, dan seterusnya. Jadi lebih dari satu variabel juga. Ya. Nah, untuk yang kasus yang ini sebenarnya bisa kita kalau mau diapalin gitu ya. Nah, kita lakukan, ini silang sebenarnya nih. Jadi kita, nah, tinggal kita tulis do W per do R ini. Nah, ini do W per do R gitu ya, do W per do R, do W per do R. Ya, tinggal nambahin aja di belakangnya. Do X ya, do Y, do Y, do Z, do Z. Nah, gitu. Kita cara ngapalinnya gitu. Oke, lanjut. Untuk kasus yang ini berarti kita cari do W per do R-nya. Untuk yang kasus ini do W per do X. Jadi do W, nah ini per do X. Berapa hasilnya? Ya, Y ya. Y kali terus do X per do R, do X per do R. Nah, berarti X terhadap R. Berarti karena R plus S ya, maka menjadi 1. Ya. Nah, 1 ditambah dengan do W per do Y, do W per do Y dari sini ya. Berarti dia X ya. Terus do W per do Y per do R, maka negatif 1. Dan do W per do Z-nya 1, do Z per do R-nya S. Nah, kita gabungkan menjadi Y dikurangi X ditambah dengan S. Lalu kita ganti dengan variabel yang S dan R-nya kita munculkan di X dan Y-nya kalau belum muncul. Nah, seperti ini. Nah, lalu, kita dapatkan hasilnya adalah 3S min 2R. Jadi bentuknya ke dalam parameter S dan E. Oke. Begitupun untuk yang kasus yang do W per do S ini bisa dilanjutkan oleh kalian. Nah, ini. Ya. Oke, silakan coba latihannya ya, dikerjakan ya. Jadi semoga dapat memahami semuanya. Nanti kalau tidak paham bisa bertanya di kolom chat ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum.